Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azhari. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini termaktub dalam Al-Quran dan juga termasuk ke dalam salah satu rukun Islam. Sesuai artinya, zakat itu mensucikan harta. Apa maksudnya? Zakat bermakna at-tahuru yang artinya mensucikan atau membersihkan. Orang yang menunaikan zakat murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, maka Allah akan membersihkan jiwa dan hartanya. Dalam Al-Quran, perintah untuk menunaikan zakat sering berbarengan atau didahului dengan perintah mendirikan sholat. Coba temukan dan sebutkan ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Ada 24 ayat di mana Allah menjelaskan zakat dan sholat berbarengan. Salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi waqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Mengapa zakat wajib dilaksanakan? Apakah pendapatmu mengenai hal ini? Karena zakat memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, menyempurnakan iman seorang muslim. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, mencegah terjadinya tindak kejahatan atau kriminal. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjamin setiap orang yang mendahulukan zakat, maka Allah akan melipat gandakan hartanya. Lalu, zakat juga bisa membersihkan diri kita ataupun harta kita. Di Indonesia, pemerintah mewajibkan pajak. Apakah perbedaan antara pajak dan zakat? Dan jika kita sudah membayar pajak, bolehkah kita tidak membayar zakat? Pajak dan zakat adalah dua hal yang berbeda. Orang yang membayar zakat belum tentu dia sudah membayar pajak, dan orang yang sudah membayar pajak belum tentu dia sudah membayar zakat. Pajak adalah kewajiban kita sebagai seorang warga negara Indonesia, sedangkan zakat adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bahkan beliau akan memerangi pihak yang tidak mau membayar zakat, meskipun zakat yang dibayarkan pada saat Rasulullah masih hidup hanya berupa seutas tali. Mengapa demikian? Karena setelah Rasulullah SAW wafat, banyak orang muslim yang murtad atau keluar dari Islam. Hal ini, ketika mereka keluar dari Islam, mereka tidak membayar zakat. Hal ini yang membuat Abu Bakar As-Siddiq murka. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Hal ini dilakukan Abu Bakar As-Siddiq agar mempertegas bahwasanya agama Islam adalah agama yang kafah. Jadi agama Islam tidak bisa dipandang sebelah mata. Apakah yang kamu ketahui mengenai nisab dan haul? Coba jelaskan. Nisab adalah batas harta yang harus dizakatkan. Artinya apabila kita memiliki harta yang sudah melebihi nisab, maka kita diwajibkan untuk membayar zakat. Haul adalah waktu tertentu bagi harta atau beberapa hal untuk dizakatkan. Contohnya, beberapa haul adalah seperti zakat hewan ternak atau enggak zakat penghasilan, di mana haulnya yaitu 1 tahun. Menurutmu, siapakah pihak yang berhak memungut dan membagikan zakat pada saat sekarang ini? Yang berhak memungut dan membagikan zakat pada saat sekarang ini adalah amil zakat atau orang-orang yang telah diberikan amanah baik di musola ataupun di masjid-masjid, dan juga lembaga amil zakat seperti Baznas. Apa yang dimaksud dengan mustahik zakat? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, dan ketentuan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang termasuk ke-8 mustahik zakat. Jelaskan mustahik zakat tersebut. Yang pertama ada orang fakir.
Orang fakir ini orang yang penghasilannya di bawah rata-rata, artinya dia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, orang miskin, orang yang memang masih mencukupi kebutuhan sehari-hari, hanya saja minim. Yang ketiga ada amil zakat, keempat ada mu'alaf, yang kelima ada rikob atau orang yang memerdekakan hamba sahaya, yang kelima ada gorimin, yang keenam ada gorimin, yang ketujuh ada sabilillah, yang kedelapan ada ibnu sabil. Coba cari dan tuliskan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal tersebut. Ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Coba tuliskan niat berzakat yang kalian ketahui. Yang pertama ada niat zakat fitrah untuk diri sendiri yang berbunyi nawaitu an ukhrija zakatal fitrah fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua ada niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga yang berbunyi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an syar'an fardhu lillahi ta'ala wa an jami'an ma yalzumuni tafaluhum, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala. Coba tuliskan doa orang yang akan berzakat yang kalian ketahui. Doa orang yang membayar zakat salah satunya itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yang artinya ya Allah terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu ada juga doa Allahumma ja'alha magnaman wa la taj'alha maghraman, yang artinya ya Allah jadikanlah zakatku ini sebagai keberuntungan bagiku untuk dunia dan akhirat, dan janganlah Engkau menjadikannya sebagai denda yang menimbulkan kegundahan di hatiku. Adapun si penerima zakat atau baik amilin maupun mustahik yang lainnya hendaklah mengucapkan jazakallah khairan katsiran, yang artinya semoga Allah memberimu balasan kebaikan yang banyak, atau ajarakallah fi ma a'tait wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fi ma abqait, yang artinya semoga Allah memberimu ganjaran atas pemberianmu dan menjadikannya sebagai sarana penyucian bagimu, serta memberimu keberkahan dalam harta yang masih ada padamu. Mengapa kita sebagai seorang muslim harus berdoa? Yang pertama, sebagai sarana untuk menghadapkan diri kita kepada Allah dengan tadarru. Yang kedua, doa sebagai sarana menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Yang ketiga, doa sebagai sarana untuk memperoleh naungan Allah. Yang keempat, doa sebagai wujud dari menunaikan kewajiban. Yang kelima, doa sebagai wujud untuk membendaharakan sesuatu yang diperlukan untuk masa susah atau sempit. Yang keenam, doa menjadikan orang yang berdosa memperoleh hasil yang pasti karena setiap doa itu dipelihara di sisi Allah. Yang ketujuh, doa dapat menolak tipu daya musuh, menghilangkan kegundahan, menghasilkan hajat, serta memudahkan kesukaran. Mengapa doa menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim? Salah satunya ketika hendak berzakat. Zakat adalah salah satu amalan terpuji. Karena itu sudah sepatutnya ketika kita mengeluarkan zakat maka hendaklah kita berdoa agar zakat yang kita keluarkan sempurna amalannya. Misalkan kalian memiliki sebuah perusahaan pakaian yang memiliki keuntungan 7,5 juta per minggu. Apakah kewajiban membayar zakat? Dan jika wajib, berapa besarannya? Apabila sebuah perusahaan pakaian tersebut telah berdiri lebih dari 1 tahun, maka wajib membayar zakat. Besaran zakatnya dihitung per tahun. Yang pertama ada total pendapatan 7.500.000 rupiah per minggu. Kita kalikan 52
agar menghasilkan angka per tahun, yakni 390 juta rupiah. Untuk besaran zakatnya kita kalikan 2,5% dan menghasilkan angka 9.750.000 rupiah. Artinya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 9.750.000 rupiah per tahun. Misalkan kalian adalah peternak sukses, dalam setahun kalian memiliki 4.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 200 ekor kerbau, 12.000 ekor ayam, dan 25.000 ekor bebek. Berapa zakatnya? Jumlah zakat hewan ternak berbeda-beda tiap hewannya. Yang pertama, zakat kambing. Nisab kambing yaitu 40 ekor kambing. Total kambing yang dimiliki tadi 4.000 ekor, maka zakatnya menjadi 40 ekor. Yang kedua ada zakat sapi. Nisab sapi 30 ekor sapi. Total sapi yang dimiliki 300 ekor, maka zakatnya 10 ekor tabai. Yang ketiga ada zakat kerbau. Nisab kerbau sendiri adalah 3 ekor kerbau, 30 ekor kerbau. Total kerbau yang dimiliki 200 ekor, maka zakatnya 5 ekor musinah. Lalu zakat ayam. Misalkan saya adalah seorang pengusaha peternak ayam yang memiliki 12.000 ekor ayam hingga akhir tahun 2020. Dan terdapat laporan keuangan. Yang pertama, stok ayamnya 12.000 ekor. Kisaran harganya 336 juta dengan kisaran harga per ekornya 28.000. Lalu ada uang kas di bank sebesar 30 juta, ada stok pakan dan obat-obatan sebesar 5 juta, ada piutang yang dapat ditagih sebesar 20 juta. Maka jumlah total harta kita adalah 391 juta. Dan ada utang yang jatuh tempo, misalkan sebesar 55 juta. Maka saldo kita menjadi 336 juta. Nisab yang digunakan untuk ayam adalah sebesar 85 gram emas murni. Seandainya 1 gram emas murni saat ini adalah 1.017.000, maka besar nisab ayam adalah 86.445.000. Jadi, karena kita sudah melebihi nisab, kita diwajibkan membayar zakat. Jadi jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah saldo dikali 2,5%. Saldonya adalah 336 juta dikali 2,5% menjadi 8.400.000 per tahun. Yang selanjutnya ada zakat bebek. Seandainya saya adalah seorang pengusaha peternak bebek yang memiliki 25.000 ekor bebek hingga akhir tahun 2020. Yang pertama ada laporan keuangan. Yang pertama ada stok bebek sebesar 25.000 ekor bebek. Kisaran harganya 625 juta dengan harga 25.000 per ekornya. Uang kas di bank sebesar 35 juta, stok pakan dan obat-obatan sebesar 3 juta, dan piutang yang dapat ditagih sebesar 7 juta. Artinya jumlah harta yang dimiliki adalah 670 juta. Sedangkan ada utang yang jatuh tempo sebesar 45 juta, maka saldonya sebesar 625 juta. Nisab pada bebek sama dengan nisab pada ayam. Nisabnya yakni 85 gram emas murni. Kita andaikan juga 1 gram emas murni seharga 1.017.000 rupiah. Maka nisab pada bebek ini sebesar 86.445.000 dan jumlah saldo kita sudah lebih dari nisab. Maka kita sudah harus membayar zakat. Zakat yang dibayarkan adalah saldo dikali 2,5%. Saldonya tadi 625 juta dikali 2,5% menjadi 15.625.000 per tahun. Itu adalah besaran zakatnya. Misalkan kalian adalah petani sukses. Garapan pertama kalian mengairi sawah dengan menggunakan air hujan. Dan saat panen, kalian mendapatkan hasil 25 ton gabah kering. Maka berapakah zakatnya? Zakat bagi sektor pertanian yang pengairannya menggunakan air hujan adalah 10%. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah total keuntungan adalah 25 ton gabah kering dikali 10%. Maka menghasilkan 2,5 ton gabah kering. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.